kita umat Islam harus tahu, ini adalah kebanggaan kita, ini adalah kebahagiaan kita, ini adalah kemuliaan kita yang tiada bandingannya. Syukuri terus, hadirkan di dalam hati kebahagiaan, lantungkan pujian-pujian di lisan kita kepada Allah. Ya Allah matur nuwun, ya Allah matur nuwun, ya Allah matur nuwun, ya Allah nuwun, ya Allah. Abdi ku Gusti didamel hamba Gusti anu iman ka Gusti, anu Islam, anu ieu iman Islam ku abdi ditampi lelangkungan kakasih Gusti, anu sakitu diagungkeun ku Gusti. Nuhun Gusti. Melirik ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang. Saudara-saudara kita banyak yang sama mendapatkan ini. Lihat ke atas orang tua kita, ke bawah anak cucu kita, tetangga kita. Alhamdulillah, alhamdulillah. Harus terasa, dunia dan seisinya gak ada nilainya. Jabatan dunia gak ada nilainya, gelar-gelar dunia gak ada nilainya, pengetahuan tentang dunia gak ada nilainya. Inilah yang termahal, anugerah yang harus kita syukuri, anugerah yang harus terus lisan kita dibasahi dengan pujian-pujian kepada Allah. Ucapkan alhamdulillah, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammut taslimi ala sayyidil awwalina wal akhirin, imamil anbiya'i wal mursalin, wa khatamin nabiyyin, wa rahmatillahi lil alamin, wa syafa'atihi li khalqihi ajma'in, sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa, ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Shadaqallahul aliyyul azim. Para jamaah anu mulia, terkhusus para habaib, para ulama, wabil khusus guru urang sadayana pangersa Abah di Cirebon, hafizahullahu ta'ala wara'ah, anu sadaya para ulama, para habaib ku urang sadayana dicintai, dimuliakeun, dialap barokahna, dialap cahayana, dialap asrorna, dialap madadna, dialap doana, oge subrining kasayanana. Tehilap aparat pemerintahan wilayah Argapura, Bapak Camat ku anjeun, Bapak Kuwu, oge Kuwu ti Arga Mukti, sinareng di jajaran TNI Polri anu hadir sareng urang sadayana, Bapak dan Ramil, Bapak Kapolsek, oge para tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh kepemudaan, sinareng keluarga besar Nahdlatul Ulama, keluarga besar MUI Kecamatan wilayah Argapura, anu sadayana kalintang dihormatina, dicintaina, oge keluarga besar Masjid Jami Raudhatut Jannah, sinareng sadayana para panitia, para pendukung, para simpatisan anu ngawujudkeun ieu acara anu kalintang agungna, acara anu kalintang pinuh ku berkah, pinuh ku rahmat, pinuh ku pangampura Allah, pinuh ku pituduh pitulung Allah, pinuh ku limpahan ganjaran ti Allah Ta'ala. Moga-moga segala rupi anugerah nu ku Allah dihujankeun ka ieu majelis urang sadayana sing kabagean di dunia, dikubur di akhirat.
Abuya dina ieu saat kumargi ya diantawis anu hadir terutama ti para habaib ti aparat aya anu teu kirang memahami bahasa Sunda, jadi sebagian ku Sunda sebagian ku bahasa Indonesia. Urang sadayana dina ieu saat sasarengan nganiatan seja ngagungkeun Allah, seja ngagungkeun syiar-syiar Allah, seja ngagungkeun agama Allah, ajaran Allah, ngagungkeun Quran, seja ngagungkeun para rasulna Allah, para nabina Allah, para malaikat Allah, wabil khusus junjunan alam Nabi urang sadayana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Oge seja ngagungkeun kana kajantenan diisrokeunana dimi'rajkeunana mantenanana, oge ngagungkeun urusan salat anu 5 waktu. Oge urang sadayana dina ieu saat sami-sami urang zikir emut ka Allah, emut ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sing tarik salawatna. Oke, urang sadayana dina ieu saat sasarengan muji ka Allah, muji ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, urang sadayana dina ieu saat sasarengan syukur ka Allah, syukur ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, dina ieu saat urang sasarengan ngadua ka Allah, tawasul kalayan keagungan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sangkan doa-doa urang enggal-enggal dikabul ku Allah taala. Oke, urang dina ieu saat dina ieu tempat sasarengan mau sholawat salam ka junjunan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Urang sasarengan dina ieu saat seja ngikat ukhuwah persaudaraan, seja nyambungkeun tali kadeudeuh kanyaah nu disebat silaturahmi sareng papada umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ieu sadayana niat-niat urang adalah niat-niat nu sadayana diparentahkeun ku Allah. Ieu sadayana amalan-amalan anu sadayana diparentahkeun ku Allah, anu tangtosna di mana urang sebagai hamba Allah nu beriman ngajalankeun naon nu diparentahkeun ku Allah, urang gaduh jaminan dicintai ku Allah, dicintai ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Urang boga jaminan dipikaridho ku Allah, dipikaridho ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Urang boga jaminan bakal kenging hujan welas asihna Allah, hujan welas asihna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oge urang kenging jaminan kenging pitulungna Allah, oge syafaat pertulungan ti junjunan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Urang kenging jaminan kenging ganjaran anu tohaga nu pohara sampurnana ganjaran engke di surga, moga-moga sing jadi ahli eta ganjaran. Lajeng ganjaran eta oge ku Allah taala dipaparinkeun sebagian kecilna nyaeta sateu acan lebet ka surga di alam mahsyar. Oge ku Allah dipaparinkeun sebagian kecilna di mana? Di alam kubur dugi ka poe kiamat. Oge ku Allah dipaparinkeun sebagian kecilna di alam dunya, jalma-jalma nu iman, jalma-jalma nu takwa di alam dunyana tos kenging ganjaran tina sagala rupa amal solehna, tina imana, tina islamna, tina ihsana, tina ilmuna, tina amal solehna, tina niat-niat mulyana, tina akhlak-akhlak mulyana, tina kalimah thayyibahna. Di alam dunia bakal kenging warna-warni anugerah ti Allah, keberkahan, pertulungan-pertulungan Allah, termasuk wujud karomahna para wali. Eta teh adalah bagian tina buah anu neme luhurna pangkat ya, diijabahna doa, ilmu kasyaf sadayana bagian tina keberkahan iman, tina keberkahan takwa, tina keberkahan ilmu, tina keberkahan niat sareng akhlak nu mulia, tina keberkahan amal soleh, tina keberkahan kalimah thayyibah. Urang sadayana wajib syukur ke Allah, ngalangkungan syukurna sakabeh umat para rasul anu ti payu. Tatkala Allah subhanahu wa ta'ala ka urang sadayana ngersakeun ngajantenkeun umat kakasihna anu paling dipika cinta ku Allah,
Nabi na anu paling diunggulkeun ku Allah dina sagala sisi kasayanana, anu sagala sisina adalah kasayan. Urang umat Rasulna anu paling diistimewakeun ku Allah, paling disucikeun ku Allah, paling diterdepankeun ku Allah. Allah tengah damel dua bandinganana di alam semesta ieu. Bahkan nunyakatan oge kana katinggian derajat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nunyakatan oge ku Allah teu diciptakeun. Nabi urang sadaya sayyiduna wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam anu nyongcolang di alam semesta, dina sagala kasayanana nyongcolang. Daya makhluk anu ku Allah subhanahu wa ta'ala dipaparinan pengetahuan anu paling luas, paling terang ka Allah, paling terang ka sadaya makhluk Allah, kecuali Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teu aya ciptaan Allah anu paling takwa ka Allah, anu paling terpuji dina sadaya akhlak-akhlak keterpujianana. Ti saantero nu takwa, ti saantero anu terpuji akhlakna angin Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Teu aya ciptaan Allah yang adat istiadatnya, segala gerak-geriknya dan kebiasaannya teragung, terpuji, tersuci, yang sangat diridhoi Allah dan dicintai Allah, terkecuali adat istiadat dan gerak-gerik kebiasaannya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada makhluk yang oleh Allah subhanahu wa ta'ala diberi khawarik lil adat, yang khawarik lil adat ini juga tersuci, teragung, tercinta, teristimewa, pokoknya dalam segala kebaikannya, kecuali khawarikul adatnya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka dengan sebab Nabi kita semuanya oleh Allah selalu diposisikan ini berefek kepada siapapun dan apapun yang ada kaitan kedekatan dengan Kangjeng Nabi Muhammad. Apa efeknya? Efeknya mendapatkan kemuliaan, kebaikan-kebaikan, mendapatkan warna-warni anugerah yang dibandingkan dengan seluruh umat para rasul terdahulu. Sehingga kita menemukan tidak ada umat seorang rasul manapun yang terbaik kecuali umatnya Kangjeng Nabi Muhammad. Berarti kita harus menjadi umat yang lebih syukur ketimbang umat rasul-rasul yang terdahulu. Masya Allah, fahami oleh kita semuanya, tidak ada anugerah yang Allah berikan kepada umat rasul manapun yang terbesar, terbaik, terkecuali apa yang Allah anugerahkan kepada umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena hal inilah Nabi Musa alaihi salatu wassalam merengek-rengek berdoa kepada Allah, menangis, hanya ingin menjadi umat Kangjeng Nabi Muhammad. Karena inilah Nabi Isa alaihi salam, beliau rela meninggalkan umatnya ketika di saat dakwahnya lari ke langit kedua. Masya Allah, diam di langit kedua beribu-ribu tahun menunggu saatnya ini Rasul terakhir hadir di muka bumi. Nah, Masya Allah, dan untuk apa? Hanya untuk menjadi umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula Nabiullah Khadir alaihissalam yang oleh Nabi Musa dicari-cari untuk dijadikan guru oleh beliau. Masya Allah, yang mana Nabi Khadir alaihissalatu wassalam beliau mencari-cari lautan kehidupan agar panjang umurnya. Untuk apa panjang umur? Kita tidak pernah mendengar seorang nabi pun yang ingin panjang umur, terlalu panjang gak ya? Tidak ada. Untuk apa panjang umur? Ternyata beliau sampai menemukan lautan kehidupan, lalu langsung diminum oleh beliau, sehingga Allah memanjangkan umur beliau dengan wasilah meminum dari bahrul hayat tersebut. Untuk apa? Hanya satu cita-cita tertinggi dalam hidupnya, ingin menjadi umat Kangjeng Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Ada umat Nabi Musa ya, Masya Allah, bangsa jin namanya Ham ibn Him ya, yang berwujud dengan wujud ular, beribu-ribu tahun menunggu di satu tempat karena
dia mendengar dari Nabi Musa alaihissalatu wassalam kelak akan lahir Nabi akhir zaman yang sifatnya begini, yang ketinggian martabat umatnya begini, sehingga dia berdoa terus kepada Allah, bercita-cita ingin panjang umur, ingin bertemu dengan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa mengisyaratkan nanti di Nabi akhir zaman itu akan lewat ke tempat ini, kamu tunggulah di sini. Dia rela menunggu beribu-ribu tahun sampai bertemu dengan Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Ada apa dengan karunia dan ketinggian derajat umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak sedikit yang bodoh terhadap hebatnya anugerah yang Allah berikan kepada mereka, sehingga tidak ada dalam hatinya ingin bersyukur, ingin lebih bersyukur ketimbang umat para rasul terdahulu, sehingga di dalam hatinya tidak ada kebahagiaan yang memenuhi jiwanya yang terus membara dikarenakan dijadikan umat Kangjeng Nabi Muhammad. Allah. Ini adalah kebodohan yang nyata. Ini adalah kebodohan yang nyata. Maka melalui majelis seperti ini kita semuanya perlu tahu tentang betapa hebatnya anugerah yang Allah anugerahkan kepada kita umat Kangjeng Nabi Muhammad. Karena kita dijadikan umat Kangjeng Nabi Muhammad, karena kita mendapatkan ajaran Allah, firman Allah melalui jalur Kangjeng Nabi Muhammad, kita mendapatkan ajaran iman, Islam, ihsan melalui sanad Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Kalau kita hayati, ternyata siapapun dan apapun yang ada kaitan dekat dengan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam segalanya menjadi terbaik. Begitulah Allah menghendaki. Ini adalah hak prerogatif Allah. Allah berbuat dan berkehendak sesukanya Allah. Allah mengatur urusan makhluk sekehendaknya Allah, tidak bisa diintervensi oleh makhluk, tidak bisa sekeinginan makhluk. Begitulah Allah menakdirkan, sehingga tidak ada keluarga seorang rasul, keluarga satu makhluk Allah yang keluarga tersebut terbaik di alam semesta ini kecuali keluarganya Kangjeng Nabi Muhammad. Tidak ada nasab keturunan ke atas sampai Nabi Adam alaihissalam dan ke bawah sampai ujungnya nasab tersebut, nasab makhluk siapapun yang bernasab terkecuali nasabnya Kangjeng Nabi Muhammad yang terunggul. Tidak ada sahabat siapapun makhluk Allah, sahabat manusia, sahabat jin, sahabat siapapun, kata sahabat malaikat yang termulia terunggul terkecuali sahabatnya Kangjeng Nabi Muhammad. Allah. Dan tidak ada masa kehidupan makhluk yang teragung terkecuali masa kehidupannya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada asal usul penciptaan makhluk yang teragung teristimewa kecuali asal usul penciptaannya Kangjeng Nabi Muhammad. Allah. Tidak ada jasad yang teragung, ruh teragung di alam semesta ini kecuali jasadnya dan ruhnya Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Tidak ada tempat, Masya Allah, ini tempat kehidupan satu makhluk Allah manapun yang oleh Allah Ta'ala paling diunggulkan terkecuali tempat kehidupannya Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Tidak ada tempat kelahiran siapapun makhluk Allah di muka bumi ini dan tempat wafatnya dan kuburannya, tanah kuburannya yang teragung terkecuali tanah kelahiran, tanah kuburan Kangjeng Nabi Muhammad, tanah hijrahnya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah. Tidak ada makhluk yang dipandang oleh seseorang yang menjadi makhluk yang mulia di sisi Allah terkecuali yang dipandang oleh Kangjeng Nabi Muhammad. Tidak ada mata yang termulia yang bisa melihat seseorang daripada ciptaan Allah terkecuali mata yang pernah melihat Kangjeng Nabi Muhammad. Allah. Tidak ada yang bersalaman, yang menyentuh apapun yang mulia bagi yang bersalamannya, yang salamnya, yang musafahahnya terkecuali adalah yang bersalaman dengan tangannya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah. Hatta pakaiannya Masya Allah
menjadi teragung di sisi Allah, sehingga kita menemukan dalam hadis sahih Muslim di mana jubah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terus setelah wafat baginda Nabi itu jubah berkeliling di rumah-rumah sahabat, diambil keberkahannya. Yang sakit ya, yang punya hajat direndam itu jubah baginda Nabi, lalu airnya diminum, airnya dimandikan kepada jasadnya sahabat, dan keberkahan jubah baginda Nabi, masya Allah, para sahabat tidak membutuhkan dokter di waktu itu. Allah terbukti ya, ijabah dari Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Allah itulah junjungan alam Sayyiduna wa Maulana Muhammad, masya Allah. Maka dalam perjalanan kehidupan baginda Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semuanya adalah termulia, yang semuanya adalah tersuci, baik gerak-gerik kebiasaannya, adat istiadat kemanusiaannya maupun khawariknya. Nah, di situ ada yang lebih tinggi lagi martabatnya dalam kehidupan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala Allah Subhanahu wa taala mengisrakan dan memi'rajkan junjungan alam Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Itulah perjalanan yang teragung, itulah perjalanan yang terhebat, itulah perjalanan yang tersuci, itulah perjalanan yang paling sempurna, yang seluruh makhluk, hatta Nabi, hatta Rasul, hatta malaikat, tidak ada yang ditakdirkan oleh Allah di alam semesta ini yang diperjalankan oleh Allah dengan perjalanan teragung, tersuci, teristimewa, tercinta, paling diridhai, paling dicintai, paling disayang oleh Allah, paling disucikan oleh Allah, paling disempurnakan oleh Allah, terkecuali perjalanan Isra dan Mi'rajnya Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Maka perjalanan Nabi ini mencengangkan seluruh ciptaan Allah, mencengangkan semua makhluk Allah, mengagetkan alam semesta, sehingga semuanya mengatakan subhanallah. Maka Allah Subhanahu wa taala di awal firman-Nya ketika Allah mau mengkisahkan, mengisrakan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam Qur'annya, Allah memulai dengan kalimat ini di dalam ajaran Allah digunakan oleh setiap muslim ketika menemukan hal yang mengagetkan. Allah Ta'ala berfirman, subhanalladzi asra, maha suci zat yang telah mengisrakan zat tersebut bi'abdihi, kepada hambanya, yakni Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini subhanalladzi adalah subhanallah. Maka Allah Subhanahu wa taala sebelum mengisahkan, mengisrakan, Allah Ta'ala mengisyaratkan bahwa kejadian perjalanan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini sungguh mengagetkan seluruh alam semesta. Kenapa? Karena di luar kemampuan semua makhluk, di luar pengetahuan semua makhluk, di luar jauh batasan seluruh makhluk Allah, di luar jauh batasan martabat-martabat, derajat-derajat makhluknya Allah. Para nabi punya derajat yang tinggi, para rasul punya derajat yang tinggi, para malaikat punya derajat yang tinggi, para wali, para ulama punya derajat yang tinggi. Namun semuanya ketahuan batasan-batasannya, wa waqifuna ladaihi 'inda haddihim. Semuanya ada dalam batasan-batasannya, diketahui ketika perjalanan baginda Sayyiduna wa Maulana Muhammad diisrakan, dimi'rajkan beliau. Maka semua para nabi tidak ada yang mengetahui di mana batasannya Kanjeng Nabi Muhammad. Semua malaikat tidak ada yang bisa mengetahui, boro-boro bisa menyusul, boro-boro bisa mendampingi, membarengi. Lah, mengetahui juga tidak ada. Yang tahu di mana batasan Kanjeng Nabi Muhammad Allah. Yang tahu hanyalah Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Bukankah malaikat Jibril alaihi salatu wassalam ketika sampai kepada batasan Sidratul Muntaha, setelah melewati langit ketujuh, naik lagi ke Sidratul Muntaha, malaikat Jibril masih bisa membarengi, mendampingi Kanjeng Nabi Muhammad. Selesai malaikat Jibril masih tahu alam-alam tersebut, tempat-tempat tersebut. Namun ketika sampai ujung batasan Sidratul Muntaha, disitulah malaikat Jibril habis pengetahuannya, disitulah malaikat Jibril habis kekuatannya. Allah, malaikat Jibril bukan tidak merindukan mendampingi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diundang oleh Allah, satu-satunya makhluk yang diundang oleh Allah dengan undangan yang penuh kecintaan, undangan yang penuh pengagungan, undangan yang penuh keridhaan, undangan yang penuh kasih sayang dari Allah Jalla Jalaluhu wahdah, khusus kepada hanya satu ciptaannya, hanya satu hambanya, hanya satu nabinya dan rasulnya, adalah nabi kita semua Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih wa ala alihi. Namun malaikat Jibril tidak punya pengetahuan.
Malaikat Jibril tidak punya kekuatan, barulah ketahuan. Disitulah had batasan malaikat Jibril alaihissalam. Ulama mengatakan, kenapa disebut Sidratul Muntaha? Kenapa pohon sidrah disebut muntaha? Itu apa? Pengakhiran. Karena ulama mengatakan allati yantahi ilaiha ilmu kulli nabiyyin mursal wa malakin muqarrab. Karena sampai batasan itulah, ingat, habis semua ilmu pengetahuan para nabi, para rasul dan para malaikat. Sampai batasan itulah. Dari alam itu ke alam setelahnya yang lebih tinggi, yang lebih jauh, yang lebih sakral, yang lebih suci, yang lebih indah, yang lebih wangi, yang lebih istimewa, semuanya nggak ada yang tahu. Semuanya nggak ada yang tahu. Namun baginda Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam melewatinya sendiri, seolah alam itu milik beliau, seolah tempat itu tempatnya beliau. Bahkan bukan satu kali beliau masuk alam itu, sampai ke alam yang paling puncak, sampai ke arasnya Allah Jalla Jalaluhu wahda, yang mana di situ ada tempat terrahasia yang Allah ciptakan khusus, Allah sediakan, Allah canangkan untuk mempertemukan Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Dengannya untuk memperlihatkan kedua mata Sayyiduna wa Maulana Muhammad, dengannya untuk memperdengarkan kedua telinga Sayyiduna wa Maulana Muhammad, dengannya untuk memberikan anugerah, berbagai anugerah yang dirahasiakan kepada semua ciptaannya tanpa pelantara siapapun, langsung dari Allah kepada Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Disitulah sholat yang 5 waktu dianugerahkan, yang mana hanya satu-satunya syariat Islam yang Allah turunkan kepada Nabi Adam alaihissalatu wassalam sampai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syariat semua nabi, 124.000 nabi, 313 rasul, semua syariatnya dari A sampai Z, hatta sholatnya semuanya menerima dari malaikat Jibril alaihissalam di dunia, kecuali sholat yang Allah anugerahkan, yang Allah perintahkan kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada kita umatnya. Maka sholat ini khusus, tidak boleh ada yang ikut campur. Malaikat Jibril juga tidak ikut campur tentang sholat. Dari mulai A sampai Z, bacaannya, gerakannya, segala macamnya, langsung yang mengajarkannya adalah Allah Rabbul Alamin. Ini wajib kita syukuri. Makanya acara seperti ini bagian daripada acara syukuran sholat yang tidak Allah berikan boro-boro kepada umatnya, kepada para rasulnya juga tidak. Semua dikasih sholat, tapi melalui malaikat Jibril alaihissalam, dan diturunkannya di mana? Di dunia. Kecuali sholat yang Allah instruksikan kepada kita semuanya umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana Nabi kita mendapatkan sholat? Adalah di alam yang paling sekret, adalah di alam yang paling suci, tanpa pelantara siapapun. Tidak. Itu hanya antara Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Rabbnya Jalla Jalaluhu wahda. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Maka di sini kita baru tahu, ya, yang belum tahu, bahwasanya tidak ada ciptaan Allah yang paling tahu kepada Allah kecuali Kanjeng Nabi Muhammad. Allah. Maka ajaran kemakrifatan, ajaran keyakinan, ajaran keimanan, keislaman, keihsanan, ingat, dari mulai ilmu sampai niat, sampai akhlakul karimah, sampai amal soleh, sampai kalimat thayyibah, tidak ada yang nilainya tertinggi kecuali yang diajarkan melalui Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Kita umat Islam harus tahu, ini adalah kebanggaan kita, ini adalah kebahagiaan kita, ini adalah kemuliaan kita yang tiada bandingannya. Syukuri terus, hadirkan di dalam hati kebahagiaan, lantungkan pujian-pujian di lisan kita kepada Allah. Ya Allah matur nuwun, ya Allah matur nuwun, ya Allah matur nuwun, ya Allah nuwun, ya Allah. Abdi ku Gusti didamel hamba Gusti anu iman ka Gusti, anu Islam, anu ieu iman Islam ku abdi ditampi lalangkungan ka kasih Gusti, anu sakitu diagungkeun ku Gusti. Nuhun Gusti. Melirik ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang. Saudara-saudara kita banyak yang sama mendapatkan ini. Lihat ke atas orang tua kita, ke bawah anak cucu kita, tetangga kita. Alhamdulillah, alhamdulillah. Harus terasa, dunia dan seisinya gak ada nilainya. Jabatan dunia gak ada nilainya, gelar-gelar dunia gak ada nilainya, pengetahuan tentang dunia gak ada nilainya. Inilah yang termahal, anugerah yang harus kita syukuri, anugerah yang harus terus lisan kita dibasahi dengan pujian-pujian kepada Allah. Ucapkan alhamdulillah. Jangan merasa bahwa uang lebih mahal daripada ini, bahwa kita punya jabatan lebih mahal dari ini, bahwa kita cerdas, pinter,
pengetahuan kita lebih luas kepada hal-hal yang duniawiyah, terus itu dianggap lebih berharga dari ini. Inilah yang amat berharga yang tiada bandingannya. Jangankan bumi dan seisinya, langit 7 lapis ya, 7 tingkat dan seisinya, alam semesta kalau ditimbang dengan anugerah ini, maka alam semesta tidak ada apa-apanya. Allah. Alhamdulillah. Nah, kita berkumpul untuk bersyukur. Syukurlah kepada Allah. Syukurlah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perbanyaklah memuji Allah, perbanyaklah mengingat Allah, perbanyaklah bersalawat salam dan memuji kepada Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam.